jadi sales Tuhan yang datang kepada Paulus, ya Kristus palsu maksudnya, itu tidak terjerumus dan tidak terjerat oleh tipu daya salesnya, gitu Bang. Karena orang Kristen itu dituntut untuk mengajarkan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Maka kami harus membuka isi Bible supaya orang-orang yang masih bisa tercerahkan akalnya, bisa sehat, dan umat Islam itu terhindarkan dari pendangkalan akidah, apalagi sampai murtad. Dan orang-orang Kristen yang masih bisa kita ajak untuk menggunakan akal, bisa segera sadar bahwa ternyata yang mereka sembah 2000 tahun lamanya itu adalah Yesus palsu atau Kristus palsu. Begitu Bang. Oke, makasih Bang Suma. Iya. Perlu diketahui saya orang Manado. Manado itu terkenal dengan toleransi. Tidak sembarangan macam-macam itu tentang agama itu masuk. Kita sering langsung kita filter. Coba lihat, kita toleransi. Itu yang misalnya kalau Natalan yang jaga itu siapa? Itu para Bang, Muslim. kok mau curhat Bang? Bang, Bukan curhat. jangan curhat. Ini bukan curhat. Jangan selalu negatif thinking dong. Saya cuman kalau apa turunin aja kalau mau bilang saya curhat. Loh, abang mau diskusi sama Bang Zuma, silakan diskusi, jangan curhat gitu. Iya, loh. saya lagi diskusi kok kamu masuk sih. Siapa kamu? Oh iya. Ya udah, jangan curhat lah, Ya, jangan bawa Manado. Gurunda Jangan bawa saya Manado, hormati. jangan bawa suku juga, nggak usah. Ya Nggak kamu butuh. siapa? Kok Suma itu bagus kok kamu? Itu siapa sih kamu? Apolak-polak nama saya, apolak-polak. Enggak, gua cuma pakai Suma sini. Saya bukan bawa apa, coba. Yang paling toleransi di semua provinsi mana? Bukan Sulut. Ada yang mau bantah? Definisi toleransi itu apa, Pak? Oh, malah diskusi. Udah jangan tanya-tanya Apa sih ini? itu. Enggak. Definisi toleransi itu apa? Definisi. Mau ngapain lah nih orang? Pak Arthur. Iya, Dinda. Bang Juma, Nggak mohon ngerti maaf dia, saya turun. Ya, daripada curhat turun aja. Kalian murid-murid Bang Juma, saya hormati Bang. Jangan dulu lah, biarin dulu dia bentar. Kenapa harus diserang? Saya masuk sendirian kok. Silakan Pak, poinnya apa Iya. Pak? Ya poin saya nggak usah lah untuk mau jelek-jelekin Kristen, mau jelek-jelekin kita di Sulut, di Manado khususnya nggak pernah kayak gitu, nggak akan mempan kayak gitu, beneran. Kalau kalian mau bilang itu curhat, silakan. Semua bisa Nanti nilai aja kok. ke Mama Dede. Nanti ke Mama Dede aja Pak ya. Kalau mau curhat ya. Kita mau cari yang diskusi di ini sini. bukan curhat, ini fakta. Terus itu Pak yang kabur Kalian ini, keluar. kalian mata kalian tertutup dengan fakta yang terjadi di Manado. Pak, yang kabur ke luar negeri itu yang menista Islam bagaimana menurut Bapak? Itu biarin aja dia. Saya dibiarin bicara aja. tentang Manado. Nah, ini nggak imbang ini Pak namanya nih Pak. Imbang lah. Giliran menista Islam Anda nggak bilang biarin aja Pak. Saya hanya mau bicara, Bang Zuma gimana tuh? Iya, Gimana silakan. sih, Saya Pak? dikerubutin Lanjut. gini Bang. Siapa Gimana sih yang kasih Indonesia hotspot? kalau kayak gini? Siapa sih yang kasih hotspot Bapak ini? Aduh, putuskan dulu hotspotnya, woi. Aduh, susah ini. Aduh, Bapak siapa ini? Panggil pulang dulu, woi. Aduh. Pak, Bapak nggak mau turun? Turun ya. Ya silakan kalau mau kasih turun, nggak apa-apa. Pak Juma mau nanggapi. Iya, tanggapan saya sama tadi. Kita hadir di sini ya karena dari pihak sebelah coba untuk main api. Justru Islam itu datang, apologet Islam itu datang untuk menyiram api itu. Ketika mereka
nyamar-nyamar Islam, Bibelnya penuh dengan istilah Islam, ya, untuk supaya meredam kemarahan umat Islam, apologet Islam hadir untuk menjadi wakil bagi umat Islam, sehingga umat Islam yang harusnya kemudian mereka marah, murka, itu bisa merasa adem karena terwakilkan. Maka kami di sini membahas dua arah. Bisa bahas Quran silakan, bahas Bible juga silakan. Tapi yang perlu dipahami oleh orang Kristen, maafkan kami, karena Al-Quran kami itu membahas kalian. Al-Quran kami membahas kitab kalian. Al-Quran kami membahas sifat-sifat karakter-karakter kalian. Jadi, karena Al-Quran itu adalah hak kepunyaan kami umat Islam, dan negara ini tidak membatasi kami umat Islam untuk memberikan sesuatu warna terhadap diri kami dengan agama kami, maka negara menjamin, maka adalah hak kami berbicara tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang dibahas oleh Al-Quran adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kami bahas Bible, itu artinya kami sedang menguraikan isi Al-Quran. Seibarat orang yang hidup di reformasi, ketika mereka membahas tentang keindonesiaan mereka atau berbicara mengenai status mereka sebagai warga negara dan hubungannya dengan ketatanegaraan, maka itu sama halnya mereka sedang membahas tentang pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, lalu kemudian mereka sedang membahas Orde Lama, Orde Baru. Itu boleh. Seibarat Anda sebagai pemegang kitab perjanjian lama, baru, boleh membahas kitabnya agama lain, kitabnya agama Yahudi boleh. Bahkan kalian boleh memberikan cap paten kepada kitabnya orang Yahudi yang justru perjanjian baru kalian sebutkan dengan sebutan perjanjian lama. Itu penyakit itu. Tapi kalau kami, ya kami masih menyebut kitab kalian itu sebagai pemberitaan yang oleh Islam dikatakan sudah bercampur aduk dengan kebenaran. Tuh, jadi kami tetap menghargai, kami tidak sedang menghina atau menghujat. Jadi ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan, seibarat umat Islam mengatakan ini warna putih, putih ya putih, ini hitam, hitam ya hitam, merah merah. Tidak sedang menghina, mengatakan merah kepada yang coklat, mengatakan biru kepada yang kuning, enggak. Umat Islam berbicara hitam-hitam, putih-putih, kuning-kuning, merah-merah. Itu tak pernah umat Islam itu berbicara yang lain. Contoh, ketika berbicara mengenai Yesus palsu atau Kristus palsu, Paulus sendiri mengatakan dengan sangat jelas. Jadi orang Kristen ini nggak usah sakit hati. Kenapa saya katakan orang Kristen ini nggak usah sakit hati? Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus palsu. Paulus itu yang mengatakan itu. Bahkan kalau lebih jauh kita melihat pengakuannya di dalam misalnya di dalam di dalam pengajarannya beliau 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11 teman-teman, nomor 4 nomor 5, Paulus mengakui bahwa ada Yesus yang palsu. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, tuh Yesus yang lain. Berarti memang ada dua Yesus, nggak bisa tidak. Karena Paulus memberikan indikasi kuat. Paulus mengatakan 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Apa kata Paulus? Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Paulus mengatakan ada Yesus lain, ada Injil lain. Jadi kalau Al-Quran mengatakan diserupakan, Al-Quran jangan disalahkan. Ketika Al-Quran mengatakan ada Injil yang bukan Injil, ya mereka kemudian mencampur adukkan, jangan salahkan Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi yang dibunuh adalah yang lain yang diserupakan dengannya. Paulus memberikan kemudian klarifikasi tentang itu. Apa itu? Lebih awal dia menyatakan bahwa ada Yesus lain. Nah, Yesus yang asli pun mengatakan ada Yesus lain. Jadi jangan pernah menyalahkan Islam. Jangan pernah menyalahkan apologet Islam kalau membahas tentang kekristenan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya merupakan buah dari hasil yang kalian tanam dari sejak semula. Al-Quran datang meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Kalian melarang
kami membahas kenapa kau katakan ada 2 Kristus. Wah, Paulus sendiri mengatakan ada 2 Yesus kok. Apa buktinya? Ya silakan Anda baca kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, ada 2 Yesus. Ada Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan ada juga Yesus lain yang tidak diberitakan oleh Paulus. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengatakan hal demikian. Waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti Al-Quran salah nggak? Nggak salah. Makanya Al-Quran datang mengatakan hitam-hitam, putih-putih, coklat-coklat, nggak pernah kemudian berselisih. Tidak sama seperti orang Kristen. Maaf sederhananya. Kalau Kristen dikatakan hitam, orang Kristen mengatakan putih. Contoh, ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berseru bahwa di padang gurun ada Kristus, dalam bila ada Kristus, jangan kau percaya. Nah, orang Kristen ditanya, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Orang Kristen mengatakan apa? Percaya. Itulah anehnya. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia katanya. Siapa namanya? Yesus. Tuhanmu siapa? Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi lain yang ada, lain pula yang diucapkan. Kalau di Islam enggak. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tidak pernah ketukar-tukar. Tidak pernah ketukar. Siapa nabimu? Allah. Siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Enggak pernah tertukar. Nah, itulah keistimewaan Islam. Hak adalah hak, batil tetap batil. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan umat Islam menjelaskan tentang Bible, pahami, mereka sedang membahas isi Al-Quranul Karim. Saya kira begitu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Izin, di bawah ada Pak Pendeta Filipus Yowe. Barangkali Bapak ingin naik untuk mewakili iman kekristenan. Silakan Pak Pendeta. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya Alfi mewakili teman-teman yang lain mengundang Bapak untuk naik ke atas, Pak. Silakan. Silakan ditekan tombol multinya. Nanti moderator dibantu ya, moderator ya. Kalau barangkali Bapaknya ada request atau kelihatan di live chat, silakan ditarik ke atas saja. Gitu. Biar bagaimanapun Bapak memiliki amanat agung memberitakan gospel ke seluruh makhluk, dan kami pun sama. 2 agama syiar ini akan selalu tersiarkan, Pak. Jadi silakan Bapak naik ke atas untuk menguatkan iman saudara-saudara Bapak, jemaat-jemaat Bapak yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Gitu Bapak ya. Silakan Pak Pendeta. Panggilan terbuka. Afi undang Bapak ke atas. Silakan. Ya, teman-teman, sesuai stiker yang dipasang oleh host, dibantu tap-tap layarnya. Bisa ya, menjelang jam 20.00 ini kita kejar itu 1 juta like roomnya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih ada tanda tambah di samping nama narasumber muslim yang ada di atas, silakan teman-teman follow dulu sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar perdiskusian narasumber muslim yang ada di atas, teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita kedatangan Bang Jack. Bang Jack, selamat malam, Bang Jack. Selamat malam. Ya, baik. Abang dari Islam atau Kristen? Mohon maaf, Abangku. Kristen, Bang. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang? Atau ada yang mau disanggah dari pernyataan Bang Zuma? Silakan, Bang. Ya, mungkin saya sanggah sedikit ya apa yang tadi Bang Zuma katakan tadi. Jadi menurut saya apa yang Zuma sampaikan itu sangat kontradiksi. Kenapa demikian? Zuma mengatakan tadi bahwa ketika umat muslim membahas Bible, itu artinya mereka sedang mengajar tentang Al-Quran. Tetapi lain sisinya, Al-Quran itu dia mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan. Otomatis yang sementara Zuma bahas adalah buku atau kitab yang palsu. Iya kan? Kitab yang palsu. Kalau kita membahas sesuatu yang palsu, apakah itu bukan namanya kita menyerang iman orang lain atau mengorek-orek iman orang lain? Cari saja, abang cari saja kitab yang mungkin abang merasa bahwa Bible yang asli itu di mana, abang cari, baru abang bahas aja, jangan bahas yang palsu. Nah, seperti itu, karena kalau menurut saya sih kontradiksi. Mungkin Abang Zuma juga katakan bahwa sudah dicampur baur.
Saya mau tanya, kira-kira ayat-ayat mana yang sudah dipalsukan? Yang dipalsukan itu yang abang bahas. Jangan mau ngutip sana untuk mencari pembenaran, ngutip sini untuk mau mencari kesalahan. Jangan gitu dong. Kalau palsu ya palsu, kalau benar ya benar gitu. Jangan mau. Sudah Bang Jack? Ya sudah, silakan. Narasinya udah diulang-ulang. Ya Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini, Al-Quran menarasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah Bani Israel adalah Nabi utusan Allah yang menerima kemudian ketetapan-ketetapan berupa firman. Lalu Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa ditolak oleh kaum Israel. Karena dia ditolak, ya sudah pasti ajarannya pun ditolak. Nah, untuk membuktikan itu, apakah diperlukan kemudian umat Islam ini memerlukan kemudian kitab di luar daripada Al-Quran? Ya tentu tidak. Lalu kenapa membahas Bible? Karena orang Kristen ini diperintahkan untuk menjadikan umat Islam, bangsa lain di luar daripada Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Yesus. Saya bisa tanggapi, Bang. Ya, sabar dulu sedikit lagi. Oleh karena itu kemudian ketika Al-Quran mengatakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Orang-orang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Allah menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka berbuat fasik. Allah mengatakan itu, mereka berbuat fasik. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan kepada umat Islam, kepada orang muslimin, muslimat, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqam minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam mengharapkan mereka akan percaya kepada Islam? Orang-orang ini percaya kepada Islam, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kami ingin membuktikan itu semuanya ketika saudara Kristen datang pasang badan untuk mengajarkan orang Islam masuk Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan wa inna minhum lafariqal yalluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di antara mereka sungguh niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya untuk membaca kemudian kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka itu mengatakan itu berasal dari Allah, padahal itu bukan berasal dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ini siapa yang dikatakan dalam Al-Quran? Ya, kalian orang-orang Kristen. Itu saudara. Jadi jangan salahkan kalau kami membahas kalian, membahas kitab kalian, karena Al-Quran saya, Al-Quran kami membahas kalian dan kitab kalian, gitu. Silakan. Bang, bertanya Bang. Iya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Ini isi dalam surat Al-Maidah itu apa sih Bang? Selalu jadi pertanyaan melulu. Jadi saya ingin tahu aja Bang. Al-Maidah ayat berapa Bung? Karena Al-Quran Al-Maidah itu ada beberapa ayat yang terkait dengan persentuhan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ya itu tadi yang ditanyain orang yang tadi itu Bang. Oh, ayat 48 Bang dah. Ayat Itu ayat 48 yang terkait dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 maksudnya ya. Yang ditanyakan tadi iya ayat 48. Alfi izin bantu. Oke. Iya, Oke, mungkin. silakan. Silakan. Bukan izin bantu ngasih dalilnya. Silakan Bang dah. Oh, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu kan? Dan aku Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabiku Muhammad dengan membawa kebenaran
lalu kemudian membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah hanya akan menjadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu beritahukanlah kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sedang kita perselisihkan saat sekarang ini, nanti ketika kehidupan berikutnya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan. Bukan kitab-kitab yang dikarang, yang dibenarkan, tapi kitab-kitab yang diwahyukan. Mana kitab yang diwahyukan oleh Allah? Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dibenarkan. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Tetapi yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah kitab yang diturunkan, yang diwahyukan sebelum daripada Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Allah menerangkan seperti itu, bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Al-Quran ini setelah memberitakan kebenaran tentang kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Berarti dengan kata lain, Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk supaya umatnya beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kitab-kitab ini kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, Bung, mereka mengubah perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang diwahyukan oleh Allah, mereka rubah, mereka ganti perintah Tuhan yang ada di dalamnya, padahal mereka mengetahui. Nah, sehingga ketika informasi ini datang, ya Al-Quran harus membuktikan dong, umat Islam harus membuktikan bahwa ada buku-buku yang mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Alhasil muncullah kitab-kitabnya orang Kristen. Berarti Al-Quran benar. Karena yang ada di kitab Kristen ini, yang ada di Kristen ini bukan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Nabi Daud, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan. Tetapi mereka mengakui itu kitabnya Nabi Musa, itu kitabnya Daud, itu adalah pemberitaan Injil Yesus. Mereka akui itu. Berarti Al-Quran semakin nyata kebenarannya, kan? Ketika dikatakan orang fasik, orang zalim, ditimpa musibah malapetaka karena mereka kemudian mengganti perintah Allah dengan yang bukan perintah Allah. Contoh, perintah Allah jangan makan babi, diganti makanlah babi. Jelas itu, kan? Perintah Allah jadikan Yesus itu utusan Tuhan, dirubah, Yesus adalah Tuhan, dirubah. Perintah Allah jangan ada ilah lain di hadapanku, buatlah ilah, bahkan sampai 3 ilah. Ini yang dikatakan Al-Quran. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Sekira begitu, Bang. Silakan. Ada lagi pertanyaan Saudara Ardiansa? Dari sekte mana ini Ardiansa ini? Woi. Bang Jack paman. Bang Jack gimana Bang Jack? Oh, Bang Jack, sorry. Bang Jack buka mic ya Bang Jack. Iya, makanya itu memang dari tadi Abang cuma selalu menyampaikan panjang dan lebar. Saya masih katakan bahwa semua itu kontradiksi, karena apa yang Bang Suma katakan itu Bang Suma tidak mengingat kalimat-kalimat uraian-uraiannya itu sendiri. Kalau memangnya Al-Quran itu
dia untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu kenapa setiap ada perdebatan atau setiap buka koma, Abang Suma selalu mengutip-ngutip ayat-ayat yang sudah palsu. Itu yang dari tadi saya menyimak, itu memang banyak sekali kontradiksi. Jadi satu lagi, ketika Abang Suma juga mengutip ayat itu, pergilah ke semua bangsa dan jadi murid. Nah itu yang memang di ayat kami, di kitab kami dia mengajarkan, ya kami harus mengimani itu dan kami melaksanakan, bukan dengan paksaan, itu dengan cara menginjil. Ya kan, ya kami menjalankan itu. Sama juga halnya dengan kitabnya Bang Suma. Apa yang Bang Suma jalankan itu, apa yang Bang Suma mengajarkan, ya Bang Suma mengajarkan seperti itu. Jangan saling mengklaim bahwa yang ini saya punya benar, ya, mereka punya salah, atau yang palsu gini. Ya kita saling mengimani saja, gitu Bang. Jadi memang saya akui Bang Suma memang, tapi cuman banyak yang kontradiksi. Kadang Bang Suma sudah berbicara terlalu panjang lebar, tidak mengingat lagi kalimat-kalimat yang sudah. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, jadi tidak ada yang kontradiksi, Bung. Tidak ada yang kontradiksi. Anda saja yang menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang disebut Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan yang datang kepada Anda itu adalah kitab yang berasal dari Lembaga Bible Indonesia. Iya Bang, kalau memang ada yang menganggap yang Sabar Bang Jack. Yang kita Sabar Bang Jack, diselesaikan dulu Bang Jack Abang ya. selalu mengutip-ngutip yang bukan firman Tuhan. Bang Jack, Tadi yang menurut Abang itu benar, baru Abang ngutip. Itu namanya Saudara, gini saudara. Kalau dalam dunia perdiskusian, perdebatan, siapapun yang menjadi narasumber dan submateri sudah ada, kisi-kisi atau referensi yang digunakan itu boleh bersumber dari manapun untuk mengalahkan lawan diskusi atau memberikan uraian edukasi kepada lawan diskusi. Ini Begitu abang, juga. Komal ini bukan diskusi, ini kan Abang buka Komal, Abang bukan ini diskusi, ini bukan. Kalau menurut saya bukan diskusi. Kalau diskusi kita sudah membuat perjanjian lawan untuk kita mencari waktu, lalu kita bahas satu materi. Nah itu namanya diskusi. Tapi kalau ini buka Komal, bukan namanya diskusi. Begitu. Ya tergantung lawannya Bang. Kalau mau berdebat, ayo berdebat. Kalau mau diskusi, ayo berdiskusi. Mau tukar pikiran, silakan. Nah gitu, kalau gitu ya saya setuju. Kalau Abang ngomongnya seperti gitu saya setuju. Tetapi kalau buka koma lalu bahas kitab orang lain, baru menjelek-jelekan, seakan-akan kitab ini, ayatnya ini menunjukkan bahwa yang mengimani mereka menjalankan tidak sesuai dengan kitab. Satu sisinya juga mengatakan bahwa ini palsu, ini tidak benar. Kan tidak boleh seperti itu. Nanti ketika kita mau berdiskusi, kita sudah berjanji atau buat satu perjanjian, waktu kita cari, baru kita bawa dalam cari satu materi kesepakatan kita. Nah baru itu namanya diskusi. Berarti apa yang sudah tertera di kitab kita masing-masing, nah itu tidak perlu kita mau ini lagi, tinggal kita bahas keseluruhan itu. Tapi kalau misalnya masih seperti begini, ini bukan diskusi. Makanya kalau mau buat koma, gimana ya? Buat koma lalu kita bahas, kita punya iman sendiri, gitu. Bukan begitu, saudara. Jadi bukan begitu. Silakan Anda mencari kelemahan di Islam. Kalau kami tidak perlu mencari kelemahan di Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas pondasi yang lemah. Contoh, ketika orang Kristen menuhankan Yesus, Yesus bukan Tuhan, itu jelas itu. Menurut siapa? Menurut Yesus itu sendiri. Bentar Bang, minta maaf. Itu yang dari tadi saya katakan bahwa janganlah, itu kan iman kita. Jangan intervensi. Bagaimana ceritanya? Kita kan berdiskusi nih Bang, tukar pikiran tentang iman. Ketika orang Kristen mengatakan, sabar dulu. Ketika orang Kristen mengatakan kepada semua orang, Yesus itu adalah Tuhan, maka tugas kami sebagai orang yang waras, ya, mengetuk hati kalian untuk mengatakan kamu salah. Kitabmu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia. Apakah itu salah? Mengingatkan saudara sendiri untuk kemudian jangan gila permanen.
Di saat mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri mengatakan tidak, aku adalah anak manusia. Maka buat apa kita berdiskusi kalau tidak membuahkan hasil positif untuk kedua belah pihak? Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bersediakah orang Kristen menerima kebenaran itu? Kalau tidak bersedia, jadinya debat kusir. Karena orang Kristen akan emosi, ngamuk, karena ternyata musuh terbesarnya adalah Yesus. Musuh terberatnya adalah Bible itu sendiri. Dan apesnya yang menerangkan tentang itu adalah orang Islam yang menjelaskan kitab Kristen terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen itu tidak paham Bible. Yang mereka tahu Kristen itu ya anak Tuhan, selamat, dijamin masuk surga, itu aja. Mereka tidak tahu Bible, orang Kristen itu. Bahkan selevel pendeta pun tidak tahu Bible itu apa. Saya bisa jaminkan itu. Saya bisa yakinkan Anda, seorang pendeta pun tidak ngerti apa maksud di dalam Bible itu sebenarnya. Gak ngerti mereka. Kenapa? Orientasinya berbeda, Bung. Orientasi belajar Bible bukan mencari kebenaran, tapi orientasi orientasi untuk menjelaskan atau menguraikan data-data di Bible, ya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Mau bukti? Apa kepentingan yang diajarkan oleh pendeta itu adalah keselamatan kekal? Mana dalilnya? Menjadi Kristen dapat keselamatan kekal? Ada? Nggak ada. Sampai kuda kemudian bertelur, tidak akan pernah Anda temukan untuk selamat harus jadi Kristen. Itu nggak ada. Kebenaran apa? Keselamatan yang mana yang dijaminkan Yesus kepada orang Kristen? Nggak ada. Yang ada, orang Kristen itu diwariskan pengajaran melalui Bible bahwa mereka Kristen adalah penghuni neraka. Kira-kira pendeta mau sampai ke sana ilmunya? Enggak. Enggak mungkin. Karena kapan mereka menguraikan dengan jujur isi Bible, ya dompetnya tipis, kosong jadinya. Nah, makanya tugas kami di sini bukan hanya kalah menang, enggak. Menang itu sudah pasti Islam. Kristen tidak akan pernah bisa menang menghadapi Islam, enggak mungkin. Tetapi tugas kami di sini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membangun peradaban spesial untuk orang-orang Kristen agar mereka menjadi Kristen yang betul, yaitu mengkaji Bible secara seksama sehingga menghantarkan mereka untuk keluar daripada lingkaran kesesatan. Itu aja. Kalau menang sudah pasti Islam menang. Kristen mau menang dari mananya? Nggak bisa. Karena ada dua sisi dalam kehidupan manusia, menang kalah. Kristen sudah kalah lebih dulu, belum perang udah kalah duluan. Kenapa Kristen itu kalah lebih dulu? Karena musuhnya adalah kitabnya sendiri, musuhnya adalah Yesus itu sendiri. Berat itu, berat. Maka tujuan kita berdiskusi, Bang, bukan menang kalah atau benar salah, karena benar sudah pasti di pihak Islam. Begitu, saudara. Silakan. Oi, Bang J, jangan ngopi Bang J, jangan tidur. Kalau mau, iya memang kalau orang Kristen itu prinsipnya itu tidak pernah cari pembenaran, tidak pernah. Tapi orang Kristen bagaimana cara untuk menunjukkan kebenaran itu? Kalau ya Abang Suma, memang saya akui Abang Suma itu orangnya cerdas, memang benar, orangnya cerdas. Tapi ada satu sisi kelemahan dari Bang Suma itu, saya selalu minta maaf Bang Suma, saya selalu ikuti memang. Komanya Bang Suma, setiap debat saya tuh selalu ikuti. Memang orang Kristen itu sulit ya mau ini dengan Bang Suma. Tetapi banyak ayat-ayat yang Abang Suma sudah mengerti, sudah tahu, sudah pahami itu kebenaran. Tetapi Abang Suma itu kadang memintir-pintir sengaja untuk memutarbalikkan ayat itu. Padahal saya tahu Abang Suma ini orang contoh Bang, contoh dalil yang mana yang saya pelintir atau memutarbalikkan, silakan. Tentang penyaliban, penebusan dosa. Nah itu memang saya rasa Bang Suma mengerti. Kalau untuk penebusan, Yesus itu kan dikatakan sebagai domba, dikatakan sebagai hamba, dikatakan sebagai, ini iman kita ya, sebagai anak. Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru dan imam bagi murid-muridnya. Itu iman kami seperti itu. Karena dia datang ke dunia ini memang visi misinya seperti itu.
datang sama seperti manusia dan harus melayani manusia, mengajar tentang kebenaran. Makanya Yesus itu dia katakan bahwa dia akan kembali ke Bapakku dan Bapamu. Karena sebagai manusia dia datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Nah, ini aja pengakuan terakhir saudara, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini sudah kontradiksi dengan Paulus, Bang. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Bagaimana dong? Kontradiksi. Maka orang Kristen bisa sadar nggak dengan pendalaman terhadap Bible-nya sendiri? Enggak. Mana ayatnya, Bang? Ayat. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bahwa Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itu sudah bertentangan dengan Anda. Anda mengatakan memang Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, faktanya Paulus mengatakan bukan manusia. Berat itu, Bang. Berat. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang meluruskan kembali. Saya klarifikasi dulu. Datang ke dunia ini sama seperti manusia, bukan sebagai manusia. Sama seperti. Kalau sama seperti manusia berarti manusia, Bang. Lagian juga. Lagian, nah inilah saudara. Anda semakin menampakkan kehancuran. Yesus datang ke bumi bukan manusia tapi sama seperti manusia. Maria melahirkan apa rupanya? Berat Kristen itu, berat, Bang. Kristen itu berat, musuh terbesarnya itu Bible. Cuman karena Islam selama ini tidak angkat bicara tentang kekristenan, Kristen itu merasa paling benar. Kristen merasa paling wow, dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi ketika umat Islam berbicara sedikit saja tentang Bible, maka boroknya Kristen itu akan terkuak 2000 tahun lamanya. Ini contoh aja. Saudara aja nih sekarang ini, belum beberapa detik, belum 1 menit, Anda mengatakan Yesus datang ya bukan sebagai manusia tapi sama seperti manusia. Lah, Maria melahirkan apa rupanya? Kucing. Berat, Bang, berat. Kristen itu nggak bisa mau kemanapun Kristen itu, karena itu tadi Kristen itu berdiri di atas pondasi kebohongan, bukan kebenaran. Jadi kalau saya katakan hitam, memang pahit, ya namanya kebenaran, Bang. Kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran itu harus diungkap. Maka berterima kasihlah kepada Islam yang mengajarkan kalian untuk jujur terhadap kebenaran itu. Jangan Anda selimuti isi Bible itu dengan doktrin dan dogma yang tidak jelas arahnya. Anda mengatakan Yesus memang datang bukan sebagai manusia tapi sama manusia. Loh, Maria ini melahirkan apa rupanya? Kotak amal, kulkas bekas. Kan manusia, dia lahir sebagai Kristus. Kristus itu, Bang, manusia yang diurapi, berarti yang lahir itu manusia. Itu definisi Kristus atau Mesias. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa sih Yesus ini menurut Yesus? Baca di dalam Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Nah, cuman kalian aja yang bermusuhan dengan Yesus, bermusuhan dengan Bible. Tapi kalau yang enak-enak, kasih kepada kasih yang enak-enak kayak gitu, juaranya. Padahal kalau saya jadi Kristen, apakah ayat-ayat kasih itu bisa Anda bacakan di depan orang Islam pada zaman penjajahan? Di mana orang Kristen itulah yang menjajah? Di Makassar ini aja, kubur 40.000 jiwa, korban dari keganasan orang yang mengaku Kristen. Bisakah kalian baca kami ini adalah agama kasih? Kasihilah musuhmu. Bisa kalian baca pada zaman penjajah? Tidak bisa. Indonesia merdeka karena mayoritas Islam berjuang. Akhirnya negara kita tenang, damai, sejahtera. Barulah muncul di tengah-tengah kami umat Kristen yang gaungnya besar, mulutnya besar, teriak tanpa malu-malu. Kristen agama kasih. Kami adalah penganut kasih. Seperti seorang pembunuh, setelah kemudian pembunuhan mereka sudah lakukan, cuci tangan, ganti kostum, jalan pelan, senyum, saya Pak, selamat sore. Padahal tangannya itu adalah berbalur darah pembunuhan.
Itulah kalian. Indonesia merdeka, kalian paling enak jalan di tengah-tengah kami. Hayo, selamat pagi. Ya kami Kristen loh, anak-anak Tuhan kami kasih loh, bapak-bapak ibu sekalian. Hey, kalian itu lahir dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Lebih dulu mengenal Yesus, lebih dulu menyembah Yesus, lebih dulu mengenal gereja, Bible daripada kalian. Kalian itu nanti sisa-sisa tenaga penjajah yang pulang ke negaranya, baru kalian itu ada. Sekarang ketika hidup di tengah-tengah umat Islam, kami kasih loh, oh ya, iya kami penganut ajaran kasih loh, oh ya. Ya kami umat Islam cuma senyum-senyum aja. Ini Kristen kasihnya di mana? Kasih yang mana yang dimiliki Kristen? Berdasarkan dalil tidak punya, berdasarkan praktek dalam hidup juga tak ada. Mana yang kasih di Kristen? Yang mana itu yang disebut kasih di Kristen? Senyum, hai, matagi, terus apa? Yang mana? Yang kasih di Kristen itu yang mana? Oh, yang tidak memerangi, yang tidak ngebom, yang tidak menutup orang kepada saat ibadah. Oh, itu yang dimaksud kasih. Oh, dulu gitu juga. Coba kalau kita balik sekarang, yang kalian yang mayoritas, kira-kira bagaimana keadaannya? Nggak usah terlalu jauh deh. Cari basis-basis Kristen yang mayoritas di Nusantara ini, di mana aja. Periksa keadaan di sana, bagaimana cara hidup di sana, di tempat mereka mayoritas. Contoh misalnya, mohon maaf nih, di bagian timur negara kita ini, bagaimana perlakuan di sana? Damai sejahtera di sana, atau sering kita mendengarkan pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Nah itu dulu, itu cerminannya. Jadi saya sebagai apologet Islam, penggiat debat, diskusi lintas agama, kalau ada orang Kristen mengaku Kristen itu agama kasih, andai kan bisa muntah semen saya. Karena nggak ada di Kristen itu yang seperti itu. Nggak ada. Nah, cuman kalau mereka minoritas, wah manis sekali jalannya, dibuat sopian sekali. Senyumnya manis sekali. Kalau minoritas ya, kalau mereka sudah minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas, sudahlah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan diambil alih host dan diserahkan kepada teman yang lain. Demikian. Siap. Masya Allah, terima kasih abangku. Ya, gimana? Tampaknya Bang Jack terlalu banyak curhat ya, mohon maaf nih Bang ya. Tanpa mengulangi rasa hormat, kita kasih ke Bang Krisna dulu. Bang Krisna, masih monitor Bang? Masih Bang. Mantap. Gimana Bang soal Al-Maidah tadi Bang? Atau ada pertanyaan baru lagi yang mau Bang tanyakan? Ya sudah cukup sih Bang. Oh sudah cukup, luar biasa. Abang dari Katolik ya? Ya. Gini abangku. Itu Bang Jack kemana tadi? Udah selesai mungkin urusan dia Bang. Malu dia Bang, malu. Turun sendiri. Saudara Krishna, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat di antara beberapa ayat yang menjadi jaminan keselamatan umat Islam. Contoh di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya manusia, orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan ucapannya itu dengan perbuatan, mereka meneguhkan pendirian mereka dengan ucapannya, maka apa kata Quran? Bergembiralah dia dengan janji surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi Al-Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kata Allah, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dia, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu Akbar. Ini jaminan di dalam Al-Quran.
Begitu juga ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan yang sangat luar biasa, dan jaminannya itu bukan hanya sekedar jaminan biasa, malah mereka diberi warisan. Dan kalau yang disebut warisan itu tidak akan pernah jatuh kepada yang bukan pewaris. Nah, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang Islam itu. Orang Islam yang dikatakan di sini orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu umat Islam yang khusyuk mendirikan salat. Maksudnya khusyuk mendirikan salat ini memperhatikan salatnya. Kalau dia tidak salat gelisah, kalau dia sudah salat tenang hidupnya. Mereka ini adalah orang-orang beruntung, yaitu mereka yang salat. Mereka yang menjauhkan diri mereka dari perkataan yang tidak berguna. Mereka yang kemudian menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu si miskin, membantu orang yang membutuhkan. Lalu mereka yang tidak berzina, walladzina hum li furujihim hafizun. Allah kemudian menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah mereka yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Li amanatihim wa ahdihim ra'ud. Orang yang memelihara salatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka lah umat Islam yang salat, khusyuk dan seterusnya. Mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang beruntung Islam, yaitu yang salat, yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Kemudian dikatakan oleh Allah, mereka ini orang yang memiliki warisan. Warisan, warisannya bukan tanah 1 hektar, 1000 hektar, bukan. Warisannya adalah surga Firdaus. Yang namanya warisan, Bung, itu hak mutlak kepemilikan ada pada ahli waris. Siapa ahli waris Firdaus? Mereka orang-orang yang mendirikan salat. Siapa mereka? Umat Islam. Apa kata Allah? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Apakah saudara tidak pernah bertanya dalam hati, kenapa umat Islam itu ya baru jam 5 subuh orang masih enak-enaknya kemudian tidur. Mereka dengan ikhlas bangun ketika ada seruan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dinginnya subuh tidak menghentikan kemudian niatan mereka untuk sujud beribadah kepada Tuhannya. Orang lagi tidurnya, mereka jalan ke masjid. Di masjid apa? Di situ ada sesuatu yang luar biasa? Enggak. Apakah ada tontonan di sana? Enggak juga. Atau mungkin ada patung yang bisa mendekatkan manusia kepada Tuhan? Enggak ada. Tempatnya kotak, di dalam tidak ada yang istimewa. Ada hanya mimbar, jam dinding, kalender, tempat wudhu, sejadah. Lalu kenapa mereka berbondong-bondong ke sana? Karena di sana mereka menjadi nyaman untuk beribadah, berinteraksi, bercakap-cakap, mengadu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah itu balik ke rumah. Nanti belum seberapa waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka melepaskan semua pekerjaannya. Komputer dimatikan, laptop ditutup. Hati yang minta, pikiran yang minta, kaki yang minta, raga ini rindu untuk sujud kepada Allah. Berjalan mereka ke rumah ibadah, masjid. Sujud lagi mereka, mengadu kepada Tuhannya. Di sana nggak ada televisi besar, hari kita nonton sepak bola, nggak ada. Mereka ke sana mendengarkan petua-petua, habis itu balik lagi ke rumah, balik lagi ke aktivitas. Belum juga selesai melakukan pekerjaan yang harusnya tuntas saat itu, kembali lagi.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepaskan pekerjaan, tanggalkan semuanya, keduniawian tertutup sudah, melangkah mereka menuju rumah ibadah. Apa yang mereka lakukan? Tadi sudah, sekarang pergi lagi, sebentar pergi lagi, maghrib pergi lagi. Belum juga nonton baik-baik, bunyi lagi. La ilaha illallah. Jangan lagi mereka. Apakah itu dilakukan hanya sekali? Sehari? Seminggu? Sebulan? Setahun? Enggak. Selama napas dalam tubuh, selama ruh belum berpisah dengan jasadnya, mereka akan senantiasa gembira ria, ikhlas mencari ridha Allah. Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang mereka lakukan. Dan kalau Anda melihat sekiranya Anda bisa naik terangkat ke langit, Anda melihat pergerakan umat manusia keturunan Adam dari aspek dinul Islam, yang mereka menganut agama Islam, Anda akan melihat saban detik mereka akan berjalan trek ke suatu tempat, melakukan gerakan yang sama, sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri, habis itu pulang, begitu lagi, begitu seterusnya, seibarat bunga yang mekar, tertutup, mekar, tertutup lagi, mekar lagi, tutup. Itulah cerminan manusia di atas muka bumi ini. Andai saja seluruh manusia di atas muka bumi ini Islam, maka gerakan itu akan muncul di atas permukaan bumi yang nampak dari atas. Dari segi ibadah sudah memperlihatkan damai sejahtera. Nah, mereka kenapa melakukan itu, Bung? Siang malam, malam siang, tak henti-hentinya mereka beribadah. Padahal mereka jauh dari Nabi Muhammad. 1400 tahun silam pondasi itu diajarkan. Kemudian apakah mereka layu untuk tidak melakukan itu? Enggak, tetap mereka bersemangat. Apa rupanya yang mereka kejar? Oh, rupa-rupanya mereka mengejar ridha Allah. Apa itu? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kaidah di dalam berislam itu adalah umat Islam itu memiliki dua rumah. Rumah yang ada di dunia dan rumah yang ada di akhirat. Logika sehat, rumah mana yang dipercantik kira-kira? Rumah yang jelas-jelas mau ditinggalkan atau rumah yang akan kita tuju? Umat Islam itu menggunakan dalil akal, nakli akal, akalnya yang digunakan. Maka mereka poles lantai dari rumah mereka, mereka poles kemudian istana mereka yang ada di sana. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah mereka. Sehingga mereka ketika meninggalkan rumah yang lama, sudah ada istana yang menunggu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu ya ibadahnya sekali seminggu, itu pun tak ada perintah. Kalau Anda ingin kemudian bebas seperti kera, tinggalkan Islam. Tidak ada perintah lagi. Di luar Islam itu nggak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah, nggak ada. Wahai orang kafir, puasa, zakat, nggak ada. Pokoknya kalau Anda ingin hidup di dunia ini sama seperti kera, hewan, binatang yang lain, maka jangan menjadi Islam. Jangan. Tapi kalau Anda ingin terpimpin, Anda ingin satu komando, Anda ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, solusinya hanya satu, dinul Islam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikut satu barisan dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Itu umat Islam tuh. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia, kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah sekarang, wah umat Islam itu sibuk sholat. Tengok dong orang Kristen. Kenapa rupanya orang Kristen? Dia yang menemukan ini, dia menemukan itu, dia menemukan HP, dia menemukan listrik, dia menemukan komputer, dia sibuk terus temukan. Ya sudah, Allah pencipta langit dan bumi
menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di atasnya. Maka ketika manusia ada yang menciptakan komputer, ada yang menciptakan laptop, alhamdulillah, memang manusia dibekali oleh penciptanya akal pikiran. Lalu mereka menciptakan komputer, mereka menciptakan laptop. Siang hari mereka berpikir, menghabiskan waktu untuk itu. Ibadah ditinggal, nyembah Tuhan ditinggal. Dia menciptakan saja, berkarya. Umat Islam dapat keuntungan 2 kali lipat. Belum juga mati sudah diuntungkan. Kada aflahal mu'minun. Mereka di dunia aja sudah beruntung. Apa itu? Ketika orang-orang kafir sibuk menghabiskan waktunya menemukan sebuah temuan, misalnya menemukan HP. Orang Islam sibuk ibadah. Begitu rilis HP yang ditemukan oleh orang yang menghabiskan waktu tidak pernah ibadah kepada Tuhannya, umat Islam yang lebih dulu memiliki HP tersebut. Lebih dulu umat Islam yang tadinya ibadah terus menggunakan HP yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dengan kata lain, kemenangan 2 kali. Seibarat mereka yang menciptakan karya ini seperti pembantu. Pembantu, supaya ibadahku sempurna, tolong kau buat ini ya. Buat, majikanmu ingin fokus ibadah. Baik, Tuan. Begitu selesai umat Islam ibadah, muncul HP tipe baru dari Samsung, dari merek-merek yang lain. Habis itu umat Islam beli. Umat Islam kena 2 kali untungnya. Ibadahnya jalan, mereka juga menggunakan fasilitas duniawi. Akhiratnya lebih utama, tetapi dunianya tidak keteteran. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Tapi kemudian ketika 2 oknum ini meninggal, umat Islam dan umat di luar Islam mati, apa bekal mereka kembali kepada Tuhannya? Ke ayah, dek narak kepeng, kok narak kepeng, dek narak, nggak ada. Tapi kalau umat Islam kembali di dunia, mereka sudah dapat, kemudian matinya mereka mendapatkan keuntungan karena mereka beribadah kepada Tuhan yang betul. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, saudara, Islam itu ada warisan kepada mereka yang beragama Islam. Di Kristen ada warisannya juga. Di mana warisan Kristen tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 22, 23, 24, 25, 26 sampai kepada 36. Apa itu warisannya? Neraka. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan kemudian dirimu dari api neraka? Yesus pun mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Kami Kristen bermujizat pakai namamu. Kami Kristen mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah kemudian aku, Yesus Kristus, akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, jadi selama ini yang mereka sembah Yesus Kristus, yang mereka pakai namanya Yesus Kristus, kemudian ngobatin orang, bermukjizat, itu Yesus mana? Kok anak Maria tidak mengenal mereka? Oh, rupa-rupanya memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, ternyata yang dipanggil oleh orang Kristen selama ini, itu adalah Yesus palsu. Sehingga yang asli ketika bertemu dengan Kristen, Yesus yang asli mengatakan, no, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira begitu, saudara, renungkan, pikirkan, detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Anda dihantarkan untuk bertemu dengan malaikatul maut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sebelum ditanggapi sama 2 teman Kristen kita, sahabat-sahabat yang terkasih, baik yang baik hati maupun yang pura-pura baik, teman-teman yang ada di bawah, silakan teman-teman tekan tombol share. Di situ ada